Lan jogeman wani wong alim tetep kualat. Soal kowe ora cocok ora cocok. Kecuali kowe padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Yen ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daginge ulama iku ana racune. Kowe nek macem-macem mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan-urusan sepe. Mau berat kualat tenan. Nggo orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilahi napa kalimatillah. Ben bedet tapi. Kadang nyalano nek barang-barang sepele. Wis malah laknat itu berat. Ke sholat umpama keliru, paling banter gak sah, tapi tak ditampa pangeran. Mergo kabeh bentuk sujud iku pangeran suweneng. Sampai nang hadis qudsi Allah Taala ngendikan nerakaku tak haramno mangan bathuk sing tau digo sujud ning bumi. Sujud terus si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Angger Quran nyebut nggih Ka'bah digawe apa nggih litaifina wal akifina war rukais sujud. Kuwabeh fasilitas yang digawe pangeran ujung-ujungnya digawe sujud. Lah kene apa kok ora digawe sedekah ngene wae sedekah wong nakal lah nggih sering sedekah. Kira-kira lonte mbek lonte wape mulai kancane ra ndek dhuwit utang-utangan apa boten. Lah ya kira-kira utang-utang. Maling mbek maling gak sering utang-utangan dhuwit. Ya padha kok sampean santri padha kirene utang-utangan. Artinya satu ibadah sing wong nakal lah nggih nglakoni. Orang Inggris itu kadang kenal Islam itu ya lewat Muhammad Salah itu pemain bola. Karena mereka tidak ingin ngamati kiai, yang ingin diamati pemain. Dulu itu orang di Inggris, pemain Inggris itu kalau mau sholat susah, mau puasa susah. Terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa. Tapi menjadi mudah di luar dugaan. Manchester City dibeli Sulaiman Al-Fahim. Ya sudah mau apa coba manajernya yang punya Muslim. Nah, larang sholat tak pecat kan? Ya akhirnya ya malah ada masjid. Pelatihnya kalau ada yang puasa, gitu, monggo dari akan mau apa coba? Segampang itu kalau Allah mengubah dunia. Makanya disebut ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Ya udah, pokoknya semua itu ya kita ikhtiar tapi tetap yakin Allah yang punya cara. Milih di. Kayak kula ngene iki kan ulama, darane sampean ngaji ra mesti entuk ganjaran. Mergo ngaji ku muk sunat, ngurmat bojo iku wajib. Saiki nakoni sunat tinggal wajib dosa. Berarti iki rombongan dosa atau rombongan taat? Enggak jawab. Iki lho iki rombongan dosa atau rombongan taat misalnya. Nah, aku fikih iku apa? Tapi nek aku fikih ngilangi goblok iku wajib. Blonjo iku wis cukup umpama bojomu qanaah. Berarti kena nang omah malah dosa. Mergo ora ngilangi goblok. Berarti iki wong apik ta wong elek? Apik. Ya sekarang fikih piye no? Fikih. Milih iki fikih yang pertama kedua. Ya sudah pinter nak semacam. Semacam diulang ana gunane, diulang ana gunane. Tapi bukan berarti juga tenan elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku kuwarit juga cinta. Balik cobaan ke sunah rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora kanjeng Nabi to. Musuhe yo. Mulane ibadah biasa enak nek meyakini juga sunat ya juga, nek meyakini jenggot sunat ya jenggot tenan. Tapi ora usah kecaki. Ora iku wong ra saleh sing jenggoten ya. Gak dengan guru cadar dengan jilbab. Ya bangga mergo perintah Allah. Tapi rasa bangga wong nakal jilbaban ya. Biasa wae ibadah sing ibadah kok digo alasan nyerang wong liya ibadah apa. Tapi ibadah wae rasa go alasan nyerang. Wah nek ngomong zaman akhir. Jumatan arang-arang bareng nganggo minyak terus ora minyak. Ora ora masjid ora minyak. Lha kowe minyakane wajib pirang. Tapi minyak wae. Jadi gue dilatih nek ibadah ora usah kecangkep. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam.
Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono donya wolak. Iku muk Allah iku muk kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Itu asal tidak ganggu orang lain, takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sing dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi nggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku delala dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga, Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba, itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu, moga jenengan riyen mawon. Akhirnya sakit, nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah, mesti wis kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo-monggon, monggo jenengan riyen. Mboten, monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak.
Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nah, ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang tidak ikhlas itu menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda? Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Nabi Allah? itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Medina nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tina ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa, wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kok nak ngedol dikurangi. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita. Orang kalau berteman itu harus fair. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Arep tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangkleti tiyang ngeten. Waleh tenan takon. Yo wale seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jeleng. Mungkin kula jenengan Agus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tangklet mah. Musotek tau ngaku nabi. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa nabi. Riyen mondoke teng pundi Gus? Kok pintere kok lho. Dekne udah enggak. Lah piye kok pinter? Kiai wis top Gus, nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dia nih wong ngaku nabi berarti mondok apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Waduh. Bukan musibah tenan.